Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan memasuki pertemuan ke-14. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang isu-isu strategi dalam kewirausahaan dan usaha kecil. Perusahaan kecil dan bisnis kewirausahaan. Menurut Small Business Administration Amerika Serikat, perusahaan kecil adalah perusahaan yang dimiliki dan dikelola secara mandiri serta tidak dominan dalam bidang operasinya. Perusahaan ini mempekerjakan kurang lebih 500 orang. Nah, perusahaan wirausaha yaitu perusahaan yang tujuan utamanya keuntungan dan pertumbuhan serta dapat dikategorikan sebagai praktik inovasi strategi. Alasan perusahaan kecil belum menggunakan perencanaan strategi secara efektif. Yang pertama, tidak cukup waktu. Yang kedua, tidak mengenal dengan baik perencanaan strategi. Yang ketiga, kurangnya keahlian. Keempat, kurangnya rasa percaya dan keterbukaan. Kelima, contoh rencana strategi. Di situ ada tujuan spesifik, visi yang utuh pada karyawan, waktu yang memadai untuk mencapai suatu tujuan. Nah, di dalam isu strategi kewirausahaan dan usaha kecil di sini biasanya terbenak dalam pikiran seorang pimpinan. Di sini ada dua kategori, yaitu ada formal dan informal. Nah, yang formal itu dia menilai suatu menentukan misi, sedangkan informalnya apa tujuan keberadaan kita. Yang kedua itu menentukan tujuan. Setelah itu apa yang akan kita capai. Nah, setelah kita tentukan apa tujuan kita, lalu kita akan merumuskan suatu strategi. Nah, setelah itu akan kita bentuk bagaimana bersaing dengan mencapai sasaran. Nah, sudah kita tahu caranya bagaimana dengan mencapai sasaran, tentu kita akan menentukan suatu kebijakan. Nah, kebijakan itu di sini adanya aturan apa yang harus diikuti agar dapat mengerjakan kegiatan dengan baik. Lalu membuat program, di sini menjelaskan bagaimana mengelola operasi perusahaan semurah dan sebaik mungkin. Selanjutnya, menyiapkan anggaran, menentukan prosedur, mengukur kinerja. Apa yang kita lakukan? Berapa banyak biaya diperlukan dan dari mana dan bukti tersebut diperoleh. Lalu kita perinci tugas-tugas yang akan dikerjakan, faktor apa saja yang akan menentukan kesuksesan kita dalam bekerja. Nah, proses membentukkan keputusan strategi. Yang pertama, mengembangkan ide bisnis dasar. Kedua, mengamati lingkungan eksternal untuk melihat faktor-faktor strategi. Yang ketiga, mengamati faktor strategi internal. Keempat, menganalisis faktor strategi. Kelima, memutuskan untuk berhenti atau melanjutkan. Dia mengembangkan sebuah rencana bisnis. Selanjutnya, menerapkan rencana bisnis. Selanjutnya, yang terakhir, mengevaluasi rencana bisnis yang diterapkan. Menurut Peter Drucker, di sini sumber peluang inovasi kita harus melihat beberapa hal. Yang pertama, hal yang tidak diharapkan. Yang kedua, sesuatu yang bertentangan. Ketiga, inovasi berdasarkan kebutuhan proses. Selanjutnya, perubahan dalam industri atau struktur dasar. Selanjutnya, demografis. Selanjutnya, perubahan persepsi, suasana hati, dan arti hidup. Selanjutnya, pengetahuan baru. Nah, faktor-faktor apa saja mencapai perusahaan itu untuk mencapai kesuksesan bagi perusahaan baru? Yang pertama, adanya struktur industri. Nah, struktur industri ini dapat dilihat dari stabil atau tidaknya iklim industri, tingkat persaingan, pangsa pasar, karakteristik produksi industri. Itu baik secara heterogen maupun homogen. Yang kedua itu strategi bisnis. Strategi bisnis di sini adanya diferensiasi produk, ada fokus produk. Selanjutnya karakteristik wirausahawan, selain kesempatan bisnis potensial, sense of urgency, pengetahuan rinci atas key faktor bantuan dari luar.
Tahap pengembangan perusahaan kecil. Ada beberapa tahap dalam pengembangan perusahaan kecil. Di sini ada tahap pertama ada eksistensi, tahap kedua kelangsungan hidup, tahap ketiga sukses. Nah, sukses ini di sini kita dapat lihat melepaskan serta pertumbuhan. Tahap yang keempat itu adalah tinggal landas, dan tahap yang terakhir adalah kematangan sumber daya. Nah, transfer kekuasaan dalam bisnis keluarga. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahap bisnis yang dikelola sendiri, tahap kedua pelatihan dan pengembangan generasi baru, tahap ketiga kemitraan antar generasi, tahap keempat transfer kekuasaan. Nah, untuk tugas kali ini, Ananda sekalian silakan meresume kembali materi kita hari ini dan kumpulkan hari ini juga. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan bertanya melalui voice note. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.